mengelola uang di era MBG. Jadi akan ada banyak hal yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, kita mulai dari perkenalan dulu yuk. Saya Muhammad Randy Julian dari SMK 1 Tenggarong dan bersama 4 teman saya Ahmad Akbar Hussein Mahwa dari SMK 1 Negeri 1 Tenggarong. Saya Iqbal Muhatala dari SMK Negeri 1 Tenggarong. Saya Dika Saputra dari SMK Negeri 1 Tenggarong. Mereka tersebut adalah para pelajar yang menerima MBG dari sekolah SMK Negeri 1 Tenggarong. Namun sebelum mendalami hal yang lebih lanjut lagi, saya, host 1, perkenalkan nama saya Melani Karen Papanglayan. Saya host kedua, Mencari Nur Rasid. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola uang di era MBG. Kan pada saat ini tuh kita sebagai siswa kan udah menerima yang namanya MBG tuh, program dari pemerintah yang baru aja nih dilaksanakan di sekolah kita. Nah, sebelum itu, bagaimana perasaan kalian tentang hal itu? Kalau saya sih senang ya, karena ada program ini lebih sering menabung, jadi ya bagus lah. Prabowo ya. Setuju sama pendapat narasumber pertama. Terus menurut kalian gimana? Kan ini makan bergizi gratis kan? Terus buat menunya itu kalian gimana? Suka nggak? Atau mungkin ada sesuatu gitu? Atau banyak keluhan? Ya terkadang Tergantung makanannya. Tergantung Iya. makanannya gimana tuh? ada yang nggak suka gitu, kayak kelihatannya kurang enak gitu, terus Kasih teman Ya. ya biasanya. nggak selera gitu lah ngeliatnya. Berbagi di dalam ruang kelas. Kan sekarang tuh lagi rame banget MBG. Setelah ada beberapa siswa yang dapat MBG terus mereka mengkonsumsi MBG tersebut tuh malah terjadi keracunan massal. Nah, di sekolah kalian tuh ada nggak yang kayak gitu? Atau kalian ketemu gitu? Ya kan? Alhamdulillahnya belum ada. Tapi pernah ada makanan kayak agak basi gitulah, Oh, yang waktu itu Kurang enak. baunya juga kurang. Berarti lambung kalian kuat juga ya? Coba ada. Kira. berarti SPPG sekolah kita aman ya? Aman. Nah, sekarang kan kalian udah dapat MBG kan? Udah menerima MBG. Terus kalian juga udah pastinya tuh dapat uang jajan lah dari orang tua. Nah, sekarang ini kalian kemana uang jajannya? Kami nabung. Lanjut. Lanjut. Jangan berebut aja. Kalau saya sendiri, saya lebih ke arah menabung, jadi uangnya nggak kemana-mana. Oh, nggak kemana-mana. Saya juga seperti sama Setuju sama pendapat. tabung buat Tidak ada. Jadi gimana nih? Kalian senang nggak dapat MBG? Senang banget sih. Wow. karena banyak juga ada keuntungannya. Iya sih. setuju. Apa aja tuh bagaimana? Yang uang Apa yang kasih murah? Irit kan jadinya. Hemat. Oke. Jika uang jajan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk makanan, sebaiknya dialokasikan kemana aja? Ya, karena saya pelajar, jadi Nabung aja nggak sih? untuk membelikan barang-barang yang kita mau gitu, ya, jalan. Jaga juga. MBG mengelola uang jajan yang dikasih sama orang tuanya tuh kayak ditabung, Iya. disaving kan buat yang akan datang. Nah, kalau kamu sendiri gimana? ya kalau pendapat masih jual. Namanya gimana tuh? Masih jual. Menabung terus. Untuk apa tuh jadi nomor Kira-kira menabungnya untuk apa tuh? bisa tuh untuk Ya kalau beli barang-barang Apa tuh barangnya? ya, yang ini Oh, kayak sepatu ya. Baju api, Apa tuh jaket. suatu bultang. ya. Oh iya, ngomong soal MBG lagi nih. Tanggapan dari orang tua kalian gimana? Misalnya di sini tuh ada yang sering dibekalin kan sama orang tuanya kayak makanan gitu dari rumah. Nah, dengan adanya MBG sekarang nih, dari orang tua kalian tuh kayak gimana tanggapannya tuh? Kalau orang tua saya sih cukup senang karena ada program MPG gitu.
karena dia tahu kalau saya itu kesempatan saya buat menabung, jadi dia jarang minta uang orang tua lah buat jalan gitu. Jadi dia bukan sekolah itu jadikan buat jalan gitu. Ya sama saya. Ya, sama. Sama, takut sama aja. Mati mereka. Ya mungkin apa bekal saya yang tadinya kadang 30.000 konsisten, tapi kadang berubah jadi 25 gitu. Oh, jadi uang jajannya karena ada MBG sekarang ini dikurangi juga. Ya, kadang dikurangi karena ada MBG. Jadi menurut kalian tuh karena dengan adanya MBG tantangannya besar atau enggak? Enggak juga. Lebih mempermudah. Ya. Terus perasaan kalian gimana tuh? Soal uang jajan kalian yang sekarang dikurangi. Ya, Ya. itu bisa termasuk tantangan kalian sih. It's okay sih, Enggak juga sih. yang dipotong juga lah terlalu Terlalu banyak banyak. ya, paling 5.000 gitu kan, masih lumayan gitu, sisanya masih cukup lah buat nabung, buat untuk apa lah. Jadi kalian nggak pernah tuh ya nemuin yang kayak lagi viral itu yang MBG-nya beracun. Apa kan ya kan yang MBG-nya tuh kayak apa ya? Ada Aman nggak sih ngomong kayak gini? Aman aja. Kayak Kan ada teman. bikin sakit perut gitu sampai masuk ke puskesmas kan? Yang lebih heboh itu ibu-ibu gak sih ibu PSK? Iya. Nggak ada ya? Nggak ada, Ya. selama ini nggak ada diskon aman. Oh aman. Semenjak apa sih namanya semenjak puasa ini kan kita mendapatkan buahnya itu buah kurma. Ya, Terus MBG kering ya. rame-rame di media sosial kurmanya itu cacing. Ada juga rame itu di media sosial karena nggak sesuai yang gitu kan. Katanya kan per akhirnya pada 1.000, tapi dihitung budgetnya nggak sampai segitu. Makanya orang-orang tua pada komplain. Di situ. MBG keringnya di mana nih? Nah itu kurang sih Iya, menurut saya. kurang. Kalau saya kurang Kurang memuaskan. ya. Menu-menu yang sering ditimbulkan di MBG itu yang menurut kalian nggak sanggup untuk dimakan? Dulu nasi uduk Amis ya. Ya, itu. karena campur apa gitu dulu. Ya, Amis. nasi. Kayak buah yang dikasih Oh juga iya, kan buah-buahnya selalu ada. gimana? Ya buahnya itu Kalau juga- salah sih yang sering busuk di tengah-tengahnya ada ulat belatung gitu. Yang didengar-dengar pisang ya? Pisangnya Pisang. kecil. Iya karena pisang muda nggak sih Iya. dimatangkan. Tapi biasanya Tapi jeruk tuh yang mana tuh rasanya agak asam-asam gitu. Menurut Mas Arifin nih, Mas Arifin kan menerima MBG Iya, juga. saya satu semua juga nerima MBG. Ya, jadi kira-kira gimana bekalnya gitu kan? Aman nggak nih? Aman sih, untuk bekal saya masih terima. Tetap sama ya. ya Terus menurut saya juga dengan adanya MBG ini tuh benar-benar memudahkan banget kan. Iya, betul banget. Terus kita minusnya harus nunggu aja nggak sih sampai Iya. berapa? 12 Iya, 12. Keburu kita ke lapangan gak sih? Iya, yang mana ujung-ujungnya kita bakalan pergi ke kantin buat apa ya? Buat Jajan pertanian. Iya. Soalnya Yang- aku udah dari dulu. Iya. Sebenarnya juga kan program makan bergizinya kan siang, makan siang gratis kan. Bukan sarapan gitu ya. Iya bukan pagi. Jadi kalau kamu mau pagi bikin sendiri. Aneh. Aku mau ngomong. ada- Kan cuma bilang minusnya doang kan. Ya. Jadi lo jangan sombong. Masalahnya itu udah ada tulisan jelas mau makan gizi, makan bergizi gratis di siang hari. Mau pagi. Aduh. Lanjut. Ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian apakah MBG itu kan diartikan sebagai makanan bergizi gratis? Ya. Nah, apakah dengan MBG ini bisa membantu mengurangi kebiasaan jajan yang tidak sehat? Kalau saya sih, iya. Jadi kurang ke kantin. Karena ada MBG. Karena kantin tuh biasa ada lalatan. Soalnya kan MBG juga itu ya jam datangnya kalau jam 10, jam 11. Jadi kita mungkin nggak kantin jam segitu. Biasanya ke kantin kita jam 10. MBG sudah jam 10 jadi nggak ke kantin. Iya. Apakah dengan MBG bisa membantu siswa yang ekonominya menengah ke bawah? Ya Udah pasti dong. Iya, betul. Ya. Itu pasti banyak keuntungan itu. Yang biasa kelaparan siang hari,
dimungkinkan tidak papar lagi Kalau karena dari program pemerintah kan. Prabowo balik Pak Prabowo. jadi Menurut kalian apa masih ada yang perlu diperbaiki nggak dari program MBG ini? Banyak Banyak sih, nggak? saya harus evaluasi lagi. Iya. Salah satunya apa tuh? Kan kemarin juga MBG kan. Lauknya sih harus diperhatikan. Terutama kan nasi itu biasanya sering basi, terus dikirim ke semua orang nggak tahu kan itu udah ditutup, dirombongkan terus dikirim basi, itu harus diperhatikan lagi menurut saya. Itu tuh. Terus porsi makannya kadang ada yang tempe 2, tempe 1, kayak beda-beda gitu. Terus dievaluasi. karena kalau dari kita kurang puas ya makanannya gitu. Nah, bicara soal menu MBG, bagian menu apa yang paling kalian suka nih? Ya, favorit Favorit, deh. ya kan? Chicken katsu sih menurut saya. Ya. Kenapa tuh? Karena enak sausnya. Kalau saya nasi kuning waktu itu sih ayam besar, juga enak. Kalau aku Ayam suwir. Ayam goreng apa yang ada? Juga enak sih. Crispy. Fried chicken gitu. Emis dong. Kalau nanti ini Tapi tadi kan katanya makanan gizi bergratis nih. Iya, Gratis. Nah, tapi apa ayam bakso itu ada gizinya gitu kan? Kayak masa iya? seharusnya dari SPPG-nya tuh Udah menakar gizinya kan. Mungkin dikirim langsung kalau karena nggak sudah ada disuruh. ahli Iya, udah Iya. ada Setiap yang bekerja di SPPG SPPG kan ada kan. ahli gizinya mengatur karbohidratnya berapa, ya kayak gitu. Dari gajinya yang langsung atau apa ya kan? Terus ada Ayam kuah goreng. apa? Bisa jadi. Kamu pernah dapat ayam tiran? Ayam tiren. Enggak sih nggak pernah. Waduh. Nah, kita udah sampai di penghujung pembahasan kita kali ini. Oke, sebelum kita akhiri, apa harapan kalian tentang program MBG ini untuk kedepannya? Ya, pesan-pesan kalian untuk MBG. Dari Mas Dika itu. Awal dulu Mas Mas. Dika lagi. Sudah. Iya, Mas Iqbal. Boleh tuh. Kedepannya agak diperhatikan lagi dari segi lauk-lauknya itu yang terkadang agak lumayan basi-basi gitulah dari kelihatannya itu kayak waktu itu. Diharapkan terus dikontrol Iya, terus lah. lebih diperbaiki. Ya, dan untuk kesehatan murid-murid yang ada di seluruh Indonesia juga. Dari Mas Aqua kan? Ya Mas Iya. Dika pada bicara banyak ya. Miskin dong nanti negara. Apa dikali itu pajak kita. Ya. Lebih dibanyakin, divariasiin lagi. Ya, kan? gitu maksudnya. Kamu maunya apa? Korean spicy. Aduh, mendingan ke restoran. Gitu. Lanjut. Kalau saya sendiri lebih diperhatikan porsi makanannya karena kadang tuh apa ya porsi makanannya ada yang dikit ada yang banyak kan jadi yang tadi yang memenuhi gizi malah tidak memenuhi gizi. Betul. Tidak memenuhi perut gak sih? Nah, terus lanjut udaranya tadi kan itu nggak sampai 15.000, terus diperhatikan lagi. Udah sesuai budget. Iya, kan katanya itu 15.000 per anak, tapi kenapa itu nggak sampai 16.000? Katanya porsi besar itu kan cuma nabung telur aja ya, terus bedanya 8.500 doang. Kalau yang porsi kecil 7.500. Nah itu bedanya cuma 1.500 kan? Oke, jadi kita tadi udah bahas banyak banget tentang MBG kan kita. Ya. Salah satunya tuh tentang bagaimana cara kita mengelola uang di era MBG ini karena sebagai pelajar. Terus apalagi tadi Ada saran dan kritik dari para pelajar yang menerima MBG. tentang harapan-harapan para pelajar SMK ini. Bagaimana nanti kelanjutan dari program ini semoga bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dengan ini kami sebagai host dalam tema mengelola uang di era MBG mengundurkan diri. Wassalamualaikum